Satu lagi saja Kandrewa. Ya. Ya. Jadi tolong kita BAP dia. Kandrewa, tabe, di sampaikan yang sebenarnya. Ya, Kandrewa. Saya ada tugas, ada bertemu dengan Dan Jupri. Silakan interogasi. Saya terima laporannya. Oke. Baik. Nama Budi Kandrewa. Umur 52. Pekerjaan tidak swasta. Apakah saudara mengenal korban? Maseku apa mau sabar la tataba nama lonjo pangainu Kenapa nanti deng? Yanti, kenapa kena? Kamu kok? Tahu kan? Udah cuci kaki mungkin baru tidur ya, makanya mimpi dulu. Itu Mina, kalau orang mau tidur berdoa dulu nak. Cocok itu nak bilangnya tamu, kalau mau tidur orang berdoa dulu. Jangan saya main TikTok nu lakukan kalau mau tidur. Nah begitu nih. Iya mak, takut sekali kak mak. Ini saja menggigil kak. Bang mau baru pi mandi, mau pi sekolah. Ayo.
Siapa itu tadi? Ada papa juga semua? Kenalan kita dulu. Sarah. Fadil. Fadil. Dani. Pira. Fadil. Yanti. Fadil. Singa make dulu Kak Fadil. Jangan dulu Yanti. Kasih. Harusnya ngurus. Iya serius Ki. Iya. Lain kali pina. Oh iya Pale. Itu juga nomor WA toh? Iya, itu aja tadi. Oh iya, dulu angka Pale nah. Siapa yang ngantar ke pulang, nak? Teta. Teman. Oh, teman sekolah tak, nak? Iya Teta. Baru-baru tadi Teta tak mau jemput kena ada mi WA tak. Iya Mak, kebetulan satu arah aja sama temanku, jadi nak entar Kak. Ada mi anak tak datang? Dah, saya pamit kerja dulu karena dari tadi ini teman-teman telepon Kak. Iya. Nih. Hati-hati pakai. Iya. Teta, Rena, ya? iya. Dah, Assalamualaikum. Salam. Ini baru anak aku. Ambil gajinya nih. Mantap, mantap. Saya suka semua kerjaan. Bos, sakit sekali ternyata tadi pukul, Bos. Memang harus begitu. Sebentar curiga. Sakit sekali. Kenapa ada preman mengeluh? Memang tahu terlalu keras bicara memukul tadi. Fadil, tambah-tambah ini tawa itu. Cukup Mito. Ganna Mito beli balat tuh. Sama rokok juga. Cuy, Bos. Tapi peristo ini kasih ya tambah-tambah itu dong. Apa tambah? Ini panjagur tambahin. Dia tidak, Jom. Tidak, Ji. Adel, saya balik dulu nak nah. Karena saya mau dipanggil sama Mido ini. Ada baratas itu. Kau itu. Sini oke kok. Mana Yanti, nak? Ih, tidak tahu Om. Ada yang lihat Yanti? Tidak. Coba kita tanya sama Sarah. Sarah.
Mana Yanti, Sarah? Kayaknya masih di lab kita, tak. Sama aja kayaknya nanti mau pulang sama Yanti. Oh, kau mau ikut? Tidak, Tata. Maksudku, nanti saya sebentar pulang sama Yanti, karena nanti mau belajar kelompok. Oh, iya balik. Nah, kebetulan Tata ini ada urusan penting di kantor. Saya balik dulu, nah. Iya, jadi ke Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa kok bohong-bohong sama bapaknya ya? Yanti? Kok tidak bilang apa-apa, Jiko? Kok tidak bilang Yanti bolos? Sebelum saya mau bicara, kok tiba-tiba datang? Jadi saya nggak jadi bicara. Ya, untungnya Jiko nggak kasih tahu. Tidak nanti tetangga marah. Iya nak, itu semenjak lo kenal Fadil, dia begitu sekali. Nanti pikir peringati itu anak. Nggak bagus gini. Iya, aneh sekali itu nak. Dari mana? Mau kau itu nak jam begini baru kau pulang? Dari kerja tugas kita. Oh, sama Kisara. Iya Teta. Tadi waktu ke sekolah Kak mau jemput Ki. Nah bilang Sarah, kok kerja kelompok ya? Iya Teta. Iya, tapi tidak tong sampai jam 11 begini. Apa nanti nak bilang tetangga kalau jam begini baru pulang kok pakai baju sekolah lagi. Jangan dimarahi anakmu. Itu lagi lapar anakmu itu. Sudah, masuk nak. Sudah makan dimakan Teta, di rumahnya Sarah. Oh, di rumahnya Ki Sarah. Baik-baik kita tak Munir mau di sana. Iya, Mak. Teta, masih sakit Kika? Tidak Mina, tapi masih kurang enak perasaanku ini. Kenapa Ki? Ada yang saya mau cerita soal Yanti. Itu Yanti toh. Kenapa Yanti? Jangan mi dulu ganggu tetamu. Itu baru selesai minum obat. Istirahat mi dulu pak. Tidak Jima. Kenapa Yanti kah? Nanti pi Teta, istirahat maki dulu. Iya, lebih baik kau bantu mama masak di dapur. Kalau rekanan kita yang di Surabaya ada masalah juga? Kalau di Surabaya, Kareng, lancar sih, aman seperti biasa. Kita lihat perkembangan 2 minggu ke depan. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kalian boleh membubarkan karena saya masih ada pertemuan dengan keluarga. Oke, kalau begitu kami pamit dulu, Kareng. Ujung berdiri. Kau dengar Rewang, dan kau harus tahu ada berita buruk dan kita harus siap-siap. Kenapa bisa? Berita buruk apa lagi ini, Deng? Ternyata 2 bulan yang lalu Johan sudah bebas. Hah? Johan sudah bebas? Duduk dia dulu di situ, Linda. Dari mana berita itu kita tahu, Deng? 2 hari yang lalu Sabto telepon Kak. Katanya dia didatangi Johan dan beberapa teman kita yang di Jakarta juga didatangi oleh Johan. Dia minta bagiannya. Berarti dia di Jakarta aja, Deng. Nggak kesini gitu. Kalau filmku, dia pasti datang ke Makassar. Karena pasti dia akan minta bagiannya kepada kita. Berapa tahun kah itu di penjara, Deng? Kau hitung aku sendiri. Sejak kita pindah ke Makassar, berarti sudah 15 tahun
Johan itu di penjara. Saya kira putusannya 20 tahun di penjara, Deng. Cocok nih Kak, tapi mungkin dapat remisi atau apakah? Yang saya khawatirkan, menurut Sabto, 2 orang teman kita tertembak di Jakarta. Hah? Dan Sabto curiga itu pasti Johan yang pelakunya. Jadi apa yang harus kita lakukan ini, Deng? Saya tidak mau kita kembali lagi seperti dulu, karena kita sudah punya bisnis yang halal, dan kalian harus ingat bahwa sebagian besar modal itu adalah modal keluarga saya. Sabto, hati-hati, John sudah bebas. Wah, saya tidak tahu. Kita sudah lama tinggal di dunia hitam. Yang penting saya sudah memperingatin. Ingat, Jupari teman kita sudah terbunuh, mati tertembak, dan tidak tahu siapa pelakunya. Saya curiga itu Johan. Iya ya, Raffi juga meninggal. Tapi masa Johan pelakunya? Hati-hati. Oke Jeffrey, saya pamit dulu. Saya mau jemput anak istri. Saya tidak mau jenguk kita di penjara, tapi saya juga punya anak istri yang harus saya hidupi. Saya pergi cari kerja. Jangan. Johan, sikat Johan. Jangan begitu Johan. Kita ini kemana? Selamat malam, Sabto. Jangan, John. Kamu kenapa? Seperti orang yang lagi ketakutan. Gimana aku gak takut? Kalau tadi kamu pasti datang ke rumah aku. Iya, Mona. Semua yang mengkhianatiku harus mati. Sampai kapan kita mau padam, Johan? Sampai semuanya mampus atau merasakan hal yang sama dengan saya rasakan selagi saya di penjara. Johan, saya sangat mengkhawatirkanmu. Tadi ada polisi yang datang di sini. Hah? Terus? Polisi mencurigaimu, Johan, karena ada 3 anggota Lemo yang mati tertembak oleh orang yang tidak dikenal. Terus? Kamu bilang apa sama polisi? Ya, aku bilang kamu gak ada di sini. Kamu ada di rumah istri itu, si Clara. Mona, kamu
kamu jangan marah begitu. Si Clara itu memang istriku, tapi kamu itu wanita terindahku, kekasihku yang paling baik hati. Jangan marah gitu. Tapi Johan, sepertinya kita tidak usah bermalam di sini. Saya takut polisi mengikutimu. Saya juga berpikir seperti itu, Mona. Mungkin sebaiknya kita ke Bogor aja ya. Ya, Bu. Gimana, Dek? Kosannya, duitnya? Oh udah iya, ada? Bu. Kemarin aku pakai belanja bulanan, Ibu. Padahal Ibu mau bayar ini, bayar listrik. Iya, Bu, maaf, Bu. Tapi besok pagi. Iya, janji besok pagi. Benar, pagi ya? Iya, Bu. Ya udah, pagi ya? Iya. Ini, yang tadi polisi datang. Polisi mana, Bu? Yang tadi sore nanyain di sini. Nggak tahu, Bu. Mungkin cari alamat mungkin. Ada alamat. Iya. Ya udah deh. Iya, Bu. Besok ya? Iya, Bu. Oke. Johan, kita lagi nungguin siapa? Ini mungkin kakaknya si Mona. Ya, itu si Mona. Muntah-muntah terus. Salah makan kali itu anak. Atau jangan-jangan lu buntingin anaknya orang. Tuh, teman-teman kamu udah pada datang. Ya. Iya, Fran. Tadinya aku sama si Mona di Bogor. Tapi si Mona nggak tahan di sana. Makanya balik ke Jakarta. Hei, Johan. Kamu tuh dicari-cari sama polisi. Kamu berani sekali muncul di tengah keramaian begini. Iya, Bob. Justru karena aku dicari polisi lah, aku sama si Mona ke Bogor. Tapi saya pikir Bogor juga kurang aman. Mungkin satu-satunya jalan aku balik dulu ke Makassar. Makanya aku manggil kalian. Karena ada beberapa hal yang saya mau minta tolong sama kalian. Apa? Lu mau balik ke Makassar? Kapan? Besok saya rencana ke Makassar. Makanya aku manggil dia nih, Frans. Minta tolong selama saya di Makassar, bisnis gue lu yang ngurus ya. Siap, Johan. Bob, bantu Frans ya. Bisa ya, bantu ya. Emang berapa lama Makassar? Kurang tahu ini, Frans. Tergantung urusan cepat selesai. Terus, bagaimana dengan adik gue? Aku udah minta tolong sama Nisar nih. Pokoknya kalau urusan Simona aman lah sama dia. Aman ya, Nisar ya, aman ya. Aman. Yang saya tahu, Johan, kamu ya Nisar ya. Gue tahu Johan. Lu mau ke Makassar tuh mau balas dendam kan? Tepat sekali, Bob. Saya memang ke Makassar mau balas dendam. Karai Gasing dan si Rewa harus mati. Kalian pasti suka kalau saya yang membalas semua perlakuan mereka. Kamu hati-hati ya, Johan. Nah, kalau gitu, ini teman-teman. Ini kan malam terakhir gua nih di Jakarta. Ya, kita mestinya fun dulu. Kita jalan-jalan dulu.
kita nikmati. Oke. Kalau malam ini kita happy dulu. Ada kerjaan kan? Yang lain? Ya udah, kita jalan dulu. Lo ada barang? Ada. Ada. Full. Oke, mantap. Ayo, Nisar. Ayo. Gila. Oke, begini. Besok saya pulang, saya pesawat jam 2. Suruh Mido, Ale, jemput Kak. Nggak usah banyak orang. Wah, ini kopi nih. Iya, makasih. Kalau jam-jam begini nih kopi enak. Ini buatan sendiri nih. Iya, siap punya. Buatan sendiri nih. Iya. Silahkan diminum kopi. Iya, terima kasih Bu. Tolong apa HP saya? Taruh di mana Pak? Di meja kerja saya. Oh ya. Oke teman-teman sekalian, saya minta bantuan kalian. Siap. Untuk mencari seorang anak. Kenapa anak dicari, Komandan? Ini Pak. Oh iya. Nah, sudah tidak ada lagi Pak. Iya kayaknya ada lagi. Oh iya, saya sudah capek kayak mau istirahat. Iya. Jadi ini Mari, anak ya. bukan anak biasa, ya. Saya lihatkan fotonya ya. Ini anaknya. Oh ini ya. Nah, ini nih, coba. Coba perhatikan baik-baik ya. Jadi ini bukan anak biasa. Ini anak jembatan. Siap. Jembatan mendapatkan seorang buronan besar dari pusat. Oke, sekarang saya akan perlihatkan foto yang baru. Siap. Ini wah, buronan besar ini, Komandan. Ya. Makanya instruksi Pak Abes untuk kita kejar orang ini melalui anak yang tadi. Oh, siap. Ini kaitannya dengan anak tadi. Siap. Komandan, kita harus mulai dari awal mana nih mencari anak ini? Kan Makassar ini besar. Iya. Jadi begini, nanti saya akan ya di mana tempat tinggalnya ini anak. Siap. Terus kalau sudah ada informasi bagaimana, Komandan? Nah begini, kalau sudah dapat informasi ya sifatnya kirim ke saya. Siap. Nanti saya tidak lanjuti. Coba lihat di HP masing-masing. Oh iya, sudah masuk Komandan. Ah iya. Kayaknya ini anak tinggal di dekat rumah saya nih. Wah, kebetulan. Mungkin besok informasinya sudah saya kirimkan ke Komandan. Bagus. Jadi secepatnya. Siap. Jadi kita bekerja cepat dan tepat. Siap. Silakan minum kopinya. Siap.
Jadi Johan ini berencana untuk balas dendam sama keluarga tak, Deng? Sepertinya begitu, Rewa. 3 anggota geng kita di Jakarta sudah dia singkirkan. Dan memang dia mau hancurkan semua anggota geng kita. Termasuk kau dan keluargamu. Oh, berarti Johan ini yang bunuh ini Sabto, Rafli dan Jupari, Kareng? Begitu, Rewa. Kalian berdua harus waspada. Karena sepertinya ini bukan ancaman biasa. Iya, Rewa. Apa yang dikatakan kakakmu patut kita pertimbangkan. Kita panggil Kak. Iya. Apa kita mau bicarakan? Saya mau cek ini tugas yang saya berikan sama kamu. Bagaimana? Sudah semua saya lakukan. Sudah. Kalau boleh tahu, kenapa kita suruh kayak itu, lakukan itu? Jadi ceritanya begini, Pak. Itu anak satu-satunya keturunan dari keluarga Karenggasing. Karenggasing ini yang menjebloskan saya ke penjara sampai bapakmu ini di penjara 15 tahun. Saya mau kau perkosa dia sama teman-teman. Kau rame-rame. Biar keluarganya hancur. Kalau bisa hamil itu anak. Kau bisa? Bisa tidak? Itu baru anaknya Johan. Jadi kita tinggalkan di Jakarta, Pak. Menetap lagi di sini. Saya belum tahu, Pak Din. Karena semua bisnisnya Bapak masih di sana. Pak, ada yang mau tanya. Apa itu? Gimana keadaan sekarang mamaku? Johan, jadi kamu pulang ke Makassar. Sepertinya begitu, Clara. Saya harus menyelesaikan sesuatu di Makassar. Kenapa? Iya, tapi kan Johan, kamu itu baru keluar dari penjara. 15 tahun loh aku nungguin kamu. Masa sih kamu tega ninggalin aku? Kenapa kamu ngomong begitu? Saya tuh kenal kamu itu kan gak 1-2 tahun aja. Saya sudah kenal kamu itu sudah lama banget gitu loh. Jadi dari tatapan mata kamu itu, saya lihat kamu itu penuh dengan dendam. Saya khawatir, Johan. Kamu jangan khawatir begitu. Ada tujuan lain saya ke Makassar. Kamu kan rindu sama anak kamu. Fadil. Pasti sekarang Fadil sudah remaja ya, Johan ya. Johan, seandainya saya nggak kerja, saya rasanya pengen ikut sama kamu. Saya nggak sanggup hidup sendiri di sini. Saya di penjara cukup lama dan banyak hal yang saya mesti selesaikan. Baiklah kalau memang itu keinginan kamu, Johan. Tapi suatu saat saya akan menyusul kamu di Makassar. Ya itu terserah kamu. Yang jelas, kamu setuju kan kalau saya pulang ke Makassar? Mamamu itu rindu sekali katanya sama kau. Tapi dia lebih memilih kerjaannya daripada ikut sama bapak ke sini. Kau jangan terlalu harap mamamu. Mamamu itu pencari uang. Uang segala-galanya bagi dia. Tapi rindu tong gitu Pak sebagai anak. Itu kau lihat. Itu foto terbarunya dia. Saya sengaja bawa supaya kau lihat itu mamamu sekarang. Begini saja, kalau kau sukses ini, membantu saya melaksanakan dendam, saya akan bawa kau ke rumah mama. Oke?
Oke, kau anu dulu. Bapak lagi mau sendiri nih. Tolong kau panggilkan Om Arif. Aduh. Halo Johan, kamu sudah di Makassar? Iya Mona, saya sudah sampai di Makassar. Johan, harusnya kamu kabarin aku, jangan kayak gini dong. Ya udah. Kamu belum jawab aku kan? Kenapa kamu nggak nelpon aku? Ya saya nggak telepon memang karena masih capek saya ini, masih istirahat. Nanti aku telepon ya. Iya, aku tahu kamu capek. Tapi paling tidak, kamu kabarin aku sayang. Aku khawatir. Ya udah, kamu istirahat aja dulu. Nanti telepon aku ya. Aku mau cerita sesuatu sama kamu. Kamu jaga diri ya. Iya sayang, kamu juga ya. Bye. Bu Muna, Bos Johan udah di Makassar ya? Iya, sudah di Makassar. Oh, kalau gitu saya ke kantor dulu ya Bu Muna. Iya. Oke, jadi coba perhatikan anak yang baju abu-abu itu. Coba lihat, sudah lihat ya? Siap, Bunda. Nah, itu anak si Johan. Nah, kalian harus awasi dia, pantau dia, ikuti perjalanan dia, tapi hati-hati. Karena pasti si Johan sudah menempatkan orang-orang yang juga menjaga anaknya, mengawasi anaknya pasti itu. Nah, kita harus hati-hati. Siap. Oke? Usahakan ikuti kemanapun dia pergi. Pantau dia. Sekiranya si foto ini bersamaan dengan si anak itu, laporkan nanti ke saya. Siap, siap, Bunda. Saya akan turun langsung ke TKP. Oke? Siap, paham? siap. Bos, bunyi-bunyi terus kayak apa ya? Mantap. Siapa kak bos? Ke berita bagus kayaknya ini bos, ke senyum-senyum ki. Berhasil main anak muridmu ini. Siapa dulu mentornya bos? Arif. Kau tetap harus awasi Fadil lah. Siap bos. Jangan sampai itu anak dapat bahaya. Pokoknya kau kontrol dia terus sama Ale. Saya sama Ale itu selalu jika awasi Fadil, kemanapun dia pergi. Bagaimana itu kabarnya si Put? Hei, itu Yanti. Saya chat Ki, tapi dia nggak balas. Cuma di-read. Itu enak narit Ki. Saya kan tidak tahu napa, nggak narit Ki, nggak nabalas Tommy. Itu juga anak selalunya bolos. Iya, suka sekali bolos itu anak. Iya, Iya. Semenjak pacaran sama itu Fadil tuh. Iya. Sarah? Ya. Apa Yanti? Itu Yanti, Pak. Itu hari mau kak cerita tapi sakit gitu jadi nanti Pi. Nah ini Mi, saya mau cerita sekarang. Itu Yanti akhir-akhir ini suka bolos sekolah. Hai Pak, bermasalah ini. Harus dikasih tahu kakak tak? Biar kakak tak kasih tahu orang tuanya Yanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya
Kebetulan salah seorang siswa sudah 2 minggu yang tidak masuk. Ada yang tahu di mana keberadaan Yanti ini? Nggak tahu, Pak. Salah, kamu kan sepupunya Yanti. Di mana Yanti? Tidak tahu, Pak. Siapa yang tahu? Coba. Wah, ini dia ini. Sini. Kenapa terlambat Yanti? Kamu ini banyak sekali bolosnya. Sudah lama saya cari. Kau ikut dulu ke ruangan itu, ya. Ibu, saya bawa dulu ke kantor. Kenapa acara ulang tahun seperti begini? Karena ini bukan acara ulang tahun ABG. Pokoknya pesta ke. Ai, pasti mau lagi pakai toh. Kenapa mesti sama kita teman-teman tak? Apa santai mau kok. Ke teman-teman sekolah aku jenis semua. Yang biasa aku temani. Banyak ke orang di dalam. Itu di teman-teman sekolah aku yang 5 orang ya. Yang biasa aku lihat. Hah? Sendiri kak cewek? Gak ada aja. Nggak mungkin itu mereka mau apa-apa kok. Lagian juga kita mau have fun gitu. Iya nah, tapi jangan misalnya pakai. Tahu ku Kak Fadil. Iya, tidak Ji. Jangan mau kok. Temani Mas saja. Halo bos. Halo Bida. Ya siap. Barang semua sudah aman. Oke, mantap. Jadi bisa mungkin saya bergeser ini karena menunggu juga klien di tempat lain bos. Mau ada transaksi. Oke, kalau kau sudah pastikan aman, kau lanjut. Tapi kau perhatikan dulu di sekitar situ, jangan sampai ada polisi. Ya, siap. Fadil, mau kak tanya kok. Apa sih Denisa? Pasti pacaran kok toh sama itu Yanti. Dia mau ke bale-bale. Karena memang kalau saya pacaran sama Yanti. Terus, kau anggap apa saya Fadil? Kau bilang tugas dari bapakmu jadi dekat Yanti. Tapi apa pacaran betulan? Weh Nisa, dari dulu hubungan tak fan-fan Ji. Kenapa sekarang kau baperan? Oh begitu Di, setelah kau pakai kak, kau mau tinggalkan kak begitu saja? Weh Nisa, bukan cuma saya yang pakai kok nah, anak-anak lain juga pakai kok. Brengsek kau Fadil, cowok bangsat kau. Kenapa kok? Tunggu kau pembalasan.
Bos, ini ada tamu yang mau bicara. Siapa, Dek? Saya temannya Fadil, Om. Kau temannya Fadil? Iya. Kau situ. Sini. Saya, Bos. Kau kembali ke depan. Jadi, apa yang saya bisa bantu? Siapa nama Kak? Nisa, Om. Nisa. Apa yang saya bisa bantu, Nisa? Begini, Om. Ada yang mau saya sampaikan tentang Fadil. Fadil? Iya, Om. Kau sampaikan, apa? Jadi begini ceritanya, Om. Kau yakin? Ini semua yang kau sampaikan ini benar? Iya, Om. Kalau ndak percaya, coba Miki tanya temanku yang antar Kak di depan. Arif, apa kerjamu sama Ale? Saya kira saya suruh kontrol itu Fadil. Sudah, Bos. Saya ikuti terus itu, setiap pergerakannya Fadil, Bos. Kenapa dia bisa pacaran, Bereng? Itu di luar. Sudah. Biarkan saya berpikir dulu sejenak. Kau suka sama Fadil? Iya, Om. Tapi kenapa kau sampai berpikir untuk melaporkan Fadil? Karena dia tinggalkan Kak, gara-gara itu cewek. Rip, siapa kau ini anak? Cantik juga ini anak deh. Iya, Bos. Kau sudah coba barang barunya Om Arif? Ih, jangan nih Om, saya hanya minta tolong, jangan sampai Fadil tahu hal ini. Ih, jangan nih Om. Ih, jangan nih Om. Rip, kau suruh temannya nganter ini pulang. Siap, Bos. Kau di sini dulu coba. Di sini saja Om. Sekalian kau bersihkan kamarku. Saya di sini saja Om. Di sini saja. Kau yang nggak bisa sini. Lebih baik kau pulang duluan. Dia masih cerita sama bos. Kau pulang duluan. Jangan Om, kalau pulang. Jangan Om. Jangan Om, jangan. Arif. Siap, Bos. Bagaimana, Bos? Enak, Ji? Rasanya anu ABG, tapi obat perangsangmu yang mantap ini, Arif. Mantap goyangnya dia. Kau jaga dia dulu. Sebentar malam saya mau pakai lagi dia. Carikan Kak lagi obat perangsangmu. Siap, Bos. Jangan ada yang sentuh dia. Fadil, kau sudah berani-berani melanggar perintahku. Minta maaf Kak Pak, nggak sampai hati Kak. Saya tidak pernah mengajarimu untuk menggunakan hati Fadil. Ini pertama kali kau melanggar perintahku. Dan saya berharap ini yang terakhir kali kau lakukan itu. Saya paling tidak suka perintahku tidak diindahkan. Kau dengar itu?
Kau kenapa sebenarnya, Yanti? Tahu kah sebenarnya ini, Sarah? Takut kenapa kok? Coba cerita. Bisa Joko jaga rahasia. Rahasia apa ini? Dede jangan kau kasih bingung, Kak. Kalau mau cerita-cerita mau kok. Dengar maka dulu, dia mau kau marah-marah. Bagaimana tidak marah-marah, Kak? Kalau terjadi apa-apa sama kau, saya yang dicari tetamu. Gara-gara narkoba ini, Sarah, tidak sadar, Kak. Yang pertama aku lakukan sama Fadil. Itu hari di pesta malam, ikut kita mana tiduri, Kak. Astaga, parah sekali kok, Yanti. Jadi kalau kau hamil ini, siapa kau minta tanggung jawab? Gak tahu, pusing Kak ini. Baru Fadil tidak mau tanggung jawab. Kau tuh betul. Kalau ditahu ini tetamu tuh dibunuh kok. Nah, itu Yanti tuh hamil Ki. Astaga. Gara-gara itu Fadil. Anak mana itu? Tahu juga. Kenapa bisa Yanti kenal sama anak itu? Terus, kenapa bisa Yanti terpengaruh? Mungkin karena itu anak cakep, Teta. Jadi gampang terpengaruhi dan itu penampilannya. Berulang kali saya sudah peringati. Itu nih, kalau batu. Pasti marah besar keluarganya ini Yanti. Aduh, maaf ya nak, kelamaan. Ya sudah kalau begitu, antar Teta saja dulu ke kantor. Oke. Akhirnya kau berani menemuiku, Kareng Gasing. Apa kabarmu, Johan? Kabar buruk, Kareng. Mulai saat saya ditangkap, dijebloskan ke penjara, hingga saat ini, detik ini, saya masih diselimuti dendam. Dendam dan sakit hati, Kareng. Maafkan kami, Johan. Kami harus melakukan ini karena kami harus menyelamatkan Itu diri. kayak dinamakan persahabatan, pertemanan. Saya minta maaf, Johan. Karena kondisinya memang harus begitu. Harus ada orang menyelamatkan aset kita, Johan. Aset kita? Asetmu barangkali, Kareng. Karena semenjak saya di penjara, tidak sekalipun kau datang menjengukku. Apalagi kau memberikan sesuatu dalam hidupku. No. Jadi apa sebenarnya maumu ini, Johan? Kareng Gasing, saya mau Kareng Gasing beserta seluruh keluarganya menghadapi pembalasan dendamku. Kenapa kau panggil anak buahmu? Apakah kau mau mengeroyokku? Jangan khawatir, Kareng. Saya tidak akan mengeroyok orang tua renta seperti kamu. Saya hanya bosan bicara denganmu. Urus dia. Saya sudah ketemu Johan. Tapi hasilnya nihil. Suka atau tidak suka, kita pasti akan berhadapan dengan Johan. Kita ini memang bersalah pada Johan.
Tapi Johan itu akan maafkan kita jika harta kita itu kita sisihkan sebagian untuk Johan. Ada yang berubah dari Johan, dan saya lihat sendiri. Tatapan matanya penuh dengan dendam. Bagaimana kalau saya yang temui Johan, Deng? Apalagi kau. Johan tahu kau menikahi pacarnya. Ngomong-ngomong, kemana ini Linda, Rewa? Dari tadi tidak ada kelihatan. Oh, Linda nak bawa ki Yanti ke dokter. Kenapa dibawa ke dokter? Lemah sekali badannya. Berapa hari ini muntah-muntah terus di rumah. Makanya mamanya bawa dia ke dokter. Jadi anak saya kenapa, Dok? Ini anak ibu atau menantu ibu? Anak saya, Dok. Kenapa dokter tanya begitu? Jadi ibu tidak perlu khawatir. Justru ibu harus bahagia karena akan segera mendapatkan seorang cucu. Hah? Maksudnya? Selamat, Bu. Ibu Yanti ini sekarang sedang mengandung anaknya. Ada apa ini? Siapa Anda? Suster? Suster? Selamat malam, Bu Dokter. Urusan apa ini? Tidak perlu tahu siapa saya. Saya hanya butuh informasi dari Bu Dokter. Jangan panik. Pasien tadi yang dokter periksa itu hamil atau tidak? Iya, memang dia hamil. Ada apa? Siapa Anda? Oke, terima kasih. Saya cuma butuh informasi itu. Terima kasih bantuannya, Bu Dokter. Permisi. Bagaimana, Bu Bidan? Bisa jadi gugurkan ini? Apa tak ini, Kak? Kemenakannya bosku ini, Bidan, tapi kayak anaknya Mi juga. Rawan, Melin. Jadi apa yang aku bilang ini? Karena bosku suruh Kak cari orang yang bisa menggugurkan anaknya ini. Kenapa kalian bisa teledor begitu? Kalau di rumah, Deng, selalu aja saya awasi Yanti. Tapi kalau keluar rumah saya tidak tahu nih apa dia bikin. Tapi kan kalian pasti tahu ada perubahan sikap sama Yanti. Memang beberapa bulan ini selalu pulang terlambat, Deng. Tapi kalau kutanya ke etanya, selalu alasannya dia bilang, biasa, sudah remaja itu anakmu. Jadi tidak bisa lagi bilang apa-apa lagi. Saya memang salah. Saya memang selalu mengabaikan kalau kau itu mengungkap tentang Yanti. Karena saya merasa Yanti itu kau belum terima, kau belum bisa terima sebagai anak kandungmu. Yanti memang bukan anak kandungku, Deng. Tapi saya sudah anggap dia sebagai anak kandungku karena dari kecil saya yang rawat. Sudah. Kenapa kalian malah bertengkar? Seharusnya kita cari solusi yang terbaik buat Yanti. Ya, Catherine benar. Kalian jangan saling menyalahkan. Betul sekali Kak Renggasing bilang. Lebih baik kita berunding dengan kepala dingin. Kita cari solusi sama-sama. Rewa, ini mungkin salah kita. Karena karma masa lalu kita. Terlalu banyak orang yang kita rusak karena narkoba di masa lalu. Dan hari ini kita merasakan perasaan orang-orang yang kita rusak di masa lalu dengan narkoba. Bagaimana ini? Apa masih bisa anak itu digugurkan? Maaf Kak Raing, saya ini bidan. Saya membantu melahirkan orang, bukan membunuh orang. Salah orang kia. Kita juga itu sembarang tong.
Iya Bu Bidan, saya juga tidak setuju kalau anak itu digugurkan. Yanti, kau lihat ini gara-gara perbuatanmu, kita semua jadi malu. Kau bunuh anakmu, Rewa. Sadar kau. Nampak kasih Riki Karen. Yanti, siapa laki-laki yang hamili kau? Dan siapa yang kasih pakai kau narkoba? Pak. Fadil namanya. Dia preman yang di dekat sekolah. Yang mana namanya Fadil? Oh ini. Oh kau yang namanya Fadil? Ya ada apa ini? Kalian jangan ada yang ikut campur ya. Diri sini. Ada apa ini? Kau lupa diri kah? Kau lupa kasih ke keluarga aku, ha? Siap, tolong jemput tahanan atas nama Udin Leaders yang Rewa, bawa ke ruangan komandan. Oh, siap, Komandan. Siap. Izin dong. Tahanan sudah serahkan izin kembali. Oke, silakan kembali. Terima kasih. Balik ke tempat. Jadi bagaimana kabar tak ini, Deng? Kasihan tak? Rewa. Kenapa kau main hakim sendiri? Tenang putangi keren. Nakke pun nasiriku latap bela. Waliangga yang mati ya keren. Tapi harusnya kau minta pertimbanganku, Rewa. Iya Rewa, kau bikin kita semua khawatir. Jadi tabe kan kasih Andita ini terancam hukuman pidana 5 tahun sesuai pasal 170 KUHP. Tapi harusnya kau bisa bantu Kak Agus. Ini kan unsur ciri orang itu nahamil kemanakanku dan nafasca kemanakanku untuk pakai narkoba. Sudah Mak dijelaskan sama Reta Pancasila, tapi itu kasus tersendiri dan tidak jadi bagian dari perkara ini. Nah, bisa menjadi alasan itu tersendiri di persidangan kan Kasih. Jadi siapkan memaki bukti-bukti yang mendukung hal itu. Masa kau tidak bisa bantu Kak Agus? Saya ini temanmu. Kita lihat nanti kan Kasih. Karena ini kasusnya sudah jelas dan memberatkan Adeta banyak kan Kasih. Atau mungkin negosiasi dengan keluarga korban. Biasanya itu kalau mereka mau damai, itu biasanya hukuman diringankan kan Kasih. Siapakah orang tuanya ini anak? Kalau saya lihat laporannya, nama bapaknya anak ini
Johnny Ibrahim. Bos, ada tamu yang mau bicara. Sudah kesini. Pengacara. Ya. Ayo. Bagaimana? Semua berjalan sesuai rencana. Oh, mantap. Saya suka itu. Dan Rewa pasti bersalah. Akan dihukum karena sesuai fakta hukum. Saksi juga dari polisi berdasarkan juga fakta-fakta sangat meyakinkan. Bukti repertum atau visum itu sudah lengkap bersesuaian dengan fakta-fakta hukum. Jadi akan nanti besar kemungkinan dia akan dihukum 5 tahun. Mantap. Tidak bisa lebih lama lagi dari itu. Itu bisa saja. Ya, saya mau dia 20 tahun di penjara. Nanti kita lihat. Yang jelas itu terbukti dia. Kalau begitu kita bicara di dalam. Biar lebih enak. Pak Johan tidak akan merubah keputusan dan kami harus menjalankan tugas yang lain. Kami pamit, Pak. Saya sudah duga mereka pasti menolak tawaran kita karena ini semua sudah direncanakan oleh Johan. Kamu Linda, kamu bersabar saja. Saya akan menyewa pengacara agar suamimu bisa bebas. Iya, Deng, terima kasih. Usahakan Kiko dong, Deng. Karena kasihan Yanti sedang hamil. Baru kalau bapaknya lagi ditahan, bagaimana Kiko dong? Sarah? Sini ke dulu, Nay. Kau perhatikan tadi waktu rapat keluarga di rumahnya Tante Catherine, toh? Iya. Kasihan sekali saya lihat di sana. Kasihan memang Yanti. Tetanya saja di penjara, Mi. Baru katanya juga Fadil tidak mau tanggung jawab karena bukan cuma dia yang tidur Yanti, teman-temannya juga. Tunggu dulu. Saya kayaknya penasaran itu. Siapa sebenarnya itu Fadil? Ada ke fotonya atau apakah yang bisa saya lihat itu mukanya? Nggak ada fotonya di saya, tapi di Instagramnya Yanti banyak. Apalagi itu Instagram? Teta, keteknya dari Instagram tidak ditahu. Iya, maklum kok Kak. Teta kan tidak tahu itu apa Instagram itu. Coba lihat yang mana? Yang ini. Tunggu. Ada yang lebih jelas ini. Nah, ini story paling barunya Teta. Astaga. Kita kenal kah Teta? Teta, kenapa Ki? Jangan bikin takut deh kayak orang kesesokan Ki. Bikin takut saja. Nah, selesai deh. Ada saya mau tanya ini Pak Amar. Ya, ini juga ada juga semua bicara ini. Kebetulan juga paling itu. Iya. Jadi saya mau tanya ke ini Pak Amar.
Saya ini baru-baru bicara sama anakku. Terus? Dia cerita tentang Fadil. Saya juga mau hubungi ini. Karena ini anak bermasalah. Ini berhubungan dengan keluarga tak. Oh iya. Cocok itu paham Pak Amar. Saya juga ini baru tahu ini. Setelah Sarah bicara sama saya. Kemarin-kemarin dia cerita. Hamil Yanti. Cuma ternyata anak tak Fadil itu yang hamili kemanakanku, Yanti. Terus terang, saya juga begitu Pak Munir. Ini Fadil ada masalahnya kodong. Apalagi sejak bapaknya pulang ke Makassar. Saya sama istri betul-betul tidak berdaya. Dan memang Pak Johan itu memaksa Fadil untuk misi balas dendam, Pak Munir. Oh iya. Cocok mipain Pak Amar. Saya atas nama Fadil mau minta maaf. Tapi kalau bisa, bawa itu Fadil ke sini. Terancam nyawanya itu anak itu. Iya Pak Munir. Saya tahu sekali itu. Saya pun ini menanggung risiko untuk menantang Pak Johan. Tapi mungkin hanya istriku yang antar Fadil ke sana karena saya juga sakit ini Pak Munir. Sakit apa lagi Pak Amar? Bilang dokter muntaber kayak ini. Kayak tongki kita pemain peleng. Muntaber, mundur tak beraturan. Biar istrinya saja yang antar ke sini. Terus kalau sehat maki, info Kak, supaya kita sama-sama temui Karanggasing. Oh iya, bisa sih Pak Munir. Saya juga mau ketemu ini Karanggasing. Saya harus minta maaf sama beliau. Terima kasih Pak kerjasamanya ini Pak Amar. Mau minta maaf ini Fadil. Makanya saya ajak ke sini. Dari mana kok selama ini? Karena baru muncul Nisa. Mengkhawatirkan juga jadi. Biar bagaimana? Kita ini lama sama-sama Nisa. Saya itu yang melapor ke Bapak Tak sampai kita dipukul. Aku tahu Nisa. Hati-hati Ki, karena jahat sekali itu Bapak Tak. Kenapa ikut paceku? Kenapa kok Nisa? Perkosa kak bapakmu. Perkosa kok paceku? Iya. Kau juga. Kenapa ketemu sama dia kak? Kau orang jahat sekali tuh paceku nah. Iya Fadil. Ini Mi juga. Saya mau pamit sama kau. Kau mau kemana? Mungkin mau kak pindah ke Jakarta. Malu-malu kak Fadil. Malu-malu kenapa kok? Iyo toh, sudah mak tidur sama kau, sudah mak tidur di pacemu. Gimana harga diriku Fadil? Maaf kayak paceku Nisa. Iya Pak Kak Nah, saya juga minta maaf. Emosi sekali kak waktu itu. Karena saya pergi lapor ke Pak Ceka. Jadi serius kini mau pergi? Iya Fadil, karena saya juga sudah tidak bisa mengharapkan cintamu. Ini Om, ini tidak ada Om. Om Gafar ini Fadil. Paceku. Apamu Cok? Itu dulu Om. Tapi kenapa sekarang sama? Masa sih kau saja tuh? Fadil, Om Gafar ini, kenalin kau dulu. Salam kenal Om Gafar. Gak ada tahu. Terima kasih. Jadi mau kemana ini Om? Saya kan datang ini gara-gara kau panggil. Kau bilang kau pergi jenguk teman. Fadil, minta maaf Kak Nah. Saya mau jalan dulu sama Om Gafar. Jadi begini, kalau kau mau tahu siapa Om Gafar, siapa itu kan? Siapa itu kan? Kau nonton di channel YouTube Nyawan Diri, ya. Preman, jatuh, jangan lupa like, comment, and
satu. Oke, saya jalan balik dulu nah. Ayo, jaga baik-baik nih, Sam. Iya. Ayo. Sudah hamil Yanti. Kenapa sayang? Kenapa? Kenapa nih? Bajingan nih Teta. Dia yang hamil Yanti. Sudah, kita masuk dalam dulu. Jadi mana Pak Amar, Bu? Sekarang dia di rumah, lagi sakit. Kan sudah masih juga katanya janjian. Suruh bawa Fadil ke sini, makanya saya ngantar ke sini. Saya pamit dulu Pak Dek, karena saya mau bawa suami saya ke rumah sakit. Oh iya Bu. Semoga Pak Amar cepat sembuh. Iya, makasih. Hati-hati di jalan Bu. Oh iya. Jaga baik-baik diri di sini sayang. Jadi dia tinggal di sini. Masa kau lupa? Ini Fadil teman kecilmu. Tapi kenapa dia harus tinggal di sini? Jadi begini ceritanya. Pak Johan, ada peninjauan kembali untuk perkara kita. Kami butuh biaya tambahan untuk memenangkan perkara ini. Semua kacau gara-gara Fadil. Oke, Pak pengacara. Kalau itu tidak ada masalah. Tapi Pak pengacara ingat ya, ini harus berhasil. Saya paling tidak suka kegagalan. Iya Pak, saya usahakan menangkan perkara ini. Lebih baik kau bertobat. Anakmu sudah berpihak pada kami. Dia sudah tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Siapa ini? Saya Karaeng Gasing. Tidak ada Karaeng. Ada apa ini? Amar? Di mana Fadil? Saya tidak tahu Pak Bido. Bale-bale ini. Pasti kerja sama kau toh? Demi Allah ini saya tidak tahu di mana Fadil. Jangan kau bale-bale, pasti kau sembunyikan. Saya kira sama Pak Johan. Begini Pak Amar. Iya. Kalau Fadil datang suruh menghadap ke Pak Johan. Jangan kau coba-coba sembunyikan Fadil. Karena dicari sama Pak Johan marah sekali. Tidak kodong. Masa saya berani lawan Pak Johan? Apalagi saya ini lagi sakit. Sakit. Kau pura-pura sakit gini. Betulkah kodong sakit kah ini? Ingat Amar, kalau Fadil datang segera temui Pak Johan. Kalau tidak, indah kau kapal. Iya. Nanti saya cari tahu dan saya sampaikan ke Fadil.
Johan, ada apa ini? Kau kelihatan semakin tua mengurusi anaknya Rewa ini. Apa maumu, Johan? Kenapa kau datang dengan cara seperti ini? Tidak bisa kau bicara baik-baik? Maaf Linda, caraku datang memang seperti ini dari dulu. Kau masih ingat waktu saya menculikmu dari rumah orang tuamu? Jangan macam-macam, Johan, atau saya akan berteriak. Kau teriak nih, Linda. Sudah lama saya tidak mendengar teriakan. Apalagi teriakanmu diranjang. Saya serius, Johan. Saya akan teriak kalau kau macam-macam. Silahkan. Supaya kalau kau teriak, kau akan dibenci oleh suamimu, dibenci oleh ipar-iparmu, karena satu-satunya keturunan mereka mati dengan leher yang patah. Teriak pokok! Teriak pokok! Johan, tolong lepaskan anak. Jangan satu kata pun keluar dari mulutnya, atau kau akan merasakan anak dan bapaknya sekaligus menikmati tidur. Oke, nak manis? Mengerti? Kau diam ya. Linda, suamimu Udin Rewa akan membusuk di penjara, sama seperti yang dia lakukan padaku dulu. Hari ini saya membalas dengan sempurna. Dia juga akan seperti saya, membusuk di penjara. Gila mentong kau, Johan. Penjara yang bikin saya seperti ini, Linda. Tapi orang-orang yang memenjarakan saya akan merasakan hal yang sama dengan yang saya rasakan. Sekarang kau harus ikut kemauan. Apakah maumu, Johan? Sebelum wanita cantik yang lagi hamil ini membuatku bernafsu, kau ambil barang-barangmu dan kau ikut saya malam ini. Ya? Biar keluarga Karenggasing tahu Johan telah kembali dan menghancurkan keluarga mereka. Kau ambil pakaianmu dan kau ikut dengan saya. Atau dia akan jadi korban. Cepat. Kau sudah siap, Linda? Kita akan bersenang-senang. Tidak satu kata. Ayo Linda. Jadi begini Kareng, intinya Fadil itu sudah mengakui bahwa dia yang menghamil Yanti, tapi atas suruhan bapaknya Johan. Sebetulnya Fadil itu anak yang baik, anak yang penurut. Itu sampai dia turuti semua itu apa yang diperintahkan oleh Johan. Semoga kita bersama-sama bisa melawan Johan. Halo? 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 Kenapa Kina? Tenang Ki, tenang. Kenapa? Ye, tunggu Mina, tunggu. Nggak lama Mama kesana, nah? Yo, cepat dah. Kenapa? Nggak tahu itu Yanti, Deng. Katanya mamanya diculik sama Johan. Johan? Iya.
Mana kabarmu, nak? Mana mamamu? Kenapa kau sendiri datang? Sama Johan, Mama. Hah? Aku takkan lupa. Ada apa, Pak? Kenapa polisi memanggil kami? Jadi begini Karen Gasing, adik bapak dan Rewa semalam kabur dari tahanan. Kabur dari tahanan? Iya. Bagaimana ceritanya? Padahal saya sedang berusaha menangguhkan penahanannya. Karena sudah ada kesaksian yang meringankan dari saksi korban. Makanya kami bingung, Pak. Kenapa dia kabur dari tahanan? Jadi begini Karen Gasing, mungkin adik bapak itu dan Rewa pasti akan menelpon Karai. Dan tolong hubungi kami. Karena kami ke rumahnya dan Rewa, itu rumahnya kosong. Dan beberapa kali kami ke sana, di sana tidak ada orang. Iya, Pak. Istrinya Rewa diculik orang. Rumahnya Rewa sengaja kami kosongkan. Oh, itu kami tidak tahu, Pak. Yang jelasnya adik bapak dan Rewa itu sekarang adalah buronan. Oh Rido, betul kait informasi bahwa Rewa ditangkap? Iya, dari berita saya mah ini bahasin ya kayak. Iya di, gak kerapan Jo. Anu nih, Anyanti, Apa? milih, nah. Oh, punakaman Jo Siri. Bisa jadi orang ini. Siri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum tadi bahas. Sebenarnya jakal. Iya, jakal lari. Dari tadi itu saya cerita ke Rewa sama-sama Rido mengenai persoalanmu. Karena selama ini kami hanya lihat di berita. Nah, saya meminta kejelasan apakah itu di berita betul atau tidak. Iya deh. Anjo anane Johan. Napa kata aneh yanti? Berarti siri lo putu jangan nyikat tering. Johan harus mendapatkan pembalasanku. Paralin ini penting siri kan pengalaman.
Naki sebagai keluarga ata deng tante mi kubantu ya. Nasawa anjo Linda dengku. Anjo yanti kamanakangku. Tojeng itu Rido. Betul itu. Rewa, karena kau adalah adik iparku, Linda itulah adikku, maka itulah sirik keluarga. Api nia sirik lompuangan. Apa Jondi? Jadi memang anjuriolo deng. Gara-gara nak kena ditarungkun ti ano. Johan deng. Oh. Jadi perkiraanku memang dendam ki mangiri keluargaku. Ia minjo nanapan raki yanti melalui anaknya. Aneh puncak namin deng. Nalle pembenengku deng. Kalau begitu Ndi, itu sirik lompo. Deng, una sirik telah tapela deng. Ero mate ya, kepainting sirik kali. Bah. Di mana masuk di mana? Sudah ku tahu kudu. Orang begini tidak bisa dikasih. Sebaiknya mengaku di mana Fadil berada. Nanti ku tahu. Cepat. Rumahnya Pak Munir. Begitu kan dari tadi. Jadi apa perintah bos kah, Pak Medo? Kalian suntik pakai heroin. Oke, siap. Terus kalian buat di bendungan biar orang bilang dia mati tenggelam. Bibi Budi atur saja. Oke sih. Jadi saya sama Acok menunggu di lokasi. Ya, kita mau kemana? Mau ketemu pengacara sekalian jemput bos. Oke, bapak-bapak, saya mau istirahat dulu. Kalau mau istirahat, bisa tidur di sofa di tempat sini, Pak. Ya. Terima kasih ini udah mau membantu menjaga rumah saya. Kalau saya permisi dulu, Pak ya. Silakan. Kalian perhatikan tidak mobil di depan? Sepertinya mencurigakan. Periksa dulu. Coba kita periksa. Arik, sepertinya ada polisi yang jaga ini. Masa? Kabur lagi. Jangkyong, menuju ke sini Bos Johan. Jangan bergerak. Seperti ini korban penganiayaan. Om, itu yang di depan ditangkap, anggotanya Tetaku. Hah? Berarti
Johan sudah tahu tempat ini. Semakin lama main di sini, Om. Tenang kok. Jangan kau panik. Sarah? Ya. Sini dulu, nak. Diam kau. Kasih tahu mamamu sudah siap-siap. Teta sama mama nanti ikut polisi antar Om Amar ke rumah sakit. Nanti kamu langsung ke rumahnya Tante Catherine. Teta nanti menyusul ke sana setelah antar Om Amar di rumah sakit. Sarah. Mana Omu? Barusan dapat telepon dari kantor polisi katanya Omu dikeroyok semalam di sini. Kenapa memang? Oh iya Tante, tadi memang ada keributan di sini. Tapi di bawah itu suami tak ke rumah sakit karena luka parah Ki. Ikut tetaku. Coba telepon Ki. Kalian yakin ini rumahnya? Cocok ini rumahnya? Kalau informasinya Arif, ini rumahnya bos. Tapi bos, kayaknya sepi sekali. Nggak ada kayaknya orang ini. Oh begitu. Terus kita mau kemana nak? Oh saya mau ke rumahnya Tante Catherine. Tadi disuruh sama Teta. Karena Teta bedeng mau nyusul ke rumahnya Tante Catherine. Bagaimana bos? Saya eksekusi nih? Ini urusanku dengan Fadil. Saya sendiri yang harus eksekusi tuh anak. Jadi kami menunggu di sini bos? Ya, kalian di sini Mi. Biar saya saja yang masuk. Pantau saja keadaan, nah. Oke, siap. Nanti turunkan Tante di pinggir jalan saja ya? Iya Tante. Ada orang di dalam? Nggak ada orang dalam. Ke kantor polisi semua, Pak. Kita yang punya rumah. Oh bukan Pak, saya cuma kebetulan saja di sini. Ya, Fadil ada ya? Nggak ada juga, ke kantor polisi juga dia. Oh iya, makasih. Iya Pak. Kenapa bos? Jadi menurut ini orang, tadi ada keributan di sini, ada polisi. Fadil tidak ada di dalam. Kita cepat pergi dari sini. Saya dengar tadi malam Johan ke rumahmu. Iya, Kareng. Untungnya ada di polisi yang jaga. Jadi anak buah Johan tidak sempat diserang rumah. Mungkin ini Fadil dia mau cari. Harus kita carikan tempat pengungsian Fadil sama Yanti. Karena ini saksi kunci nanti di pengadilan. Terserah kalian. Cari jalan yang terbaik. Yanti sama Fadil harus diungsikan ke Toraja. Nanti mereka bisa tinggal di rumah keluarga. Banyak di keluarga di sana. Iya, Dai. Saya setuju. Kau Fadil? Siap Joko nak ke Toraja. Ini demi untuk keamananmu juga. Mana Yanti tadi? Ada di kamar. Mual-mual gitu. Kenapa kah? Panggil Ki sama Tante Catherine. Ini pengen aja nih. Mana Deng? Aktif nih nomornya Linda Deng? Sejak kemarin saya WA, saya telepon tidak aktif HP-nya. Tapi saya sudah WA, kalau aktif HP-mu hubungi saya segera. Tidak ada kan nomor lainnya sama Kandi? Tidak ada Deng. K1 itu nomornya Linda. Tapi diambil kayaknya itu HP-nya sama Johan. Bisa jadi. WA na Jumila Deng, nya. Mau ketemu Karenggasing. Di mana mau ketemu Karenggasing dengan Denrewa Dido? Nggak bilang ini Mila di chatnya. Dekat rumahnya Ben Mila Deng. Kalau begitu temani saya untuk
temui Kareng Gasing ya. Iya, insya Allah. Ya. Tapi kira-kira Deng, apa lah bahasanya Kareng Gasing? Pasti marah-marah ya. Karena sementara dia urus ini pembebasanku. Ya. Nah, saya lari dari tahanan. Halo. Besok saya ke Makassar ya. Hah? Bu Mona mau ke Makassar? Sekalian Om Ido jemput saya ya di bandara. Siap, nanti kami jemput. Kabari saja kalau sudah mau terbang, Bu ya. Oh ya, oke. Baik. Ngapain kamu ke Makassar? Aku mau nyusul Johan, Kak. Kamu serius mau ke Makassar? Iya. Memangnya ada apa? Aku mengandung anaknya Johan. Apa? Kamu mengandung? Wah, kurang ajar si Johan. Jangan salahkan Johan, Kak. Johan tidak salah. Kita berdua sudah nikah. Kita kemarin nikahnya di Puncak. Tapi hanya nikah siri. Muna, lu kan udah dewasa. Kamu tahu kan mana yang baik, mana yang buruk. Iya, Pak. Oke, kalau begitu kamu berangkat. Sampaikan salamku sama Johan. Kakak membiarkanku pergi? Iya, kamu baik-baik di sana ya. Iya, Kak. Pamoporang akaran rewa. Napaksa ka ini Kareng Gasing. Bawa ki ketemu dengan kita. Baru kita tahu mi Kareng Gasing tidak ada yang bisa menolak keinginannya. Tidak apa-apa Jumila. Kalau bukan Kareng Gasing, tidak berani kat tunjukkan di tempat tak. Karena saya tahu kondisi tak. Kau kacaukan rencanaku, Rewa. Kamu pernah, Kareng. Saya tidak bisa tahan dengan berita yang dibawa Yanti, Kareng. Tindakan Johan membawa Linda harus saya bayar lunas, Kareng. Dia memaksa Linda untuk ikut dengannya. Tapi tindakanmu ini membahayakan jiwamu. Kabur dari tahanan dan menjadi buronan. Bagaimana bisa kau saya bebaskan? Iya, Rewa. Padahal penanggungan penahananmu sudah hampir selesai. Dan kau ini membuat pekerjaanku semakin sulit. Maafkan saya. Tapi apalah arti sebuah kebebasan kalau harga diri terinjak-injak? Punna siriku nata pela, Kareng. Waleangang mati ya, Kareng. Aneh sirik lompo, Kareng. Betul itu, Kareng. Ini adalah syirik bersama, syirik keluarga, dan kita harus bersama-sama membalasnya. Baiklah, Rewa. Tapi katakan, apa yang bisa saya bantu? Saya hanya meminta kepada Kareng, jaga Yanti. Kalau itu pasti Mindi. Iya, Den. Yanti sama Fadil sudah diamankan di kampungku di Toraja. Fadil? Kenapa juga dia ke Toraja? Fadil itu akan menjadi saksi kunci di pengadilan bagimu. Itulah sebabnya penahananmu ditangguhkan. Malah kau kabur dari tahanan. Fadil memilih melawan bapaknya sendiri. Itulah yang membuat Johan sangat marah. Ini kesan Pak Amar. Hampir dibunuh. Oh iya, Deng. Saya juga minta maaf karena saya telah menghajar itu Fadil. Saya baru menyadari bahwa itu semua adalah rencana Johan setelah saya ditangkap polisi. Sampaikan permintaan maaf saya kepada Fadil dan sampaikan juga rasa terima kasih saya kepada Fadil karena dia telah bersedia untuk menjadi saksi di pengadilan. Rewa, saya paham perasaanmu. Hari ini saya sadar bahwa siri ini harus dibayar dengan lunas. Entengi sirimu. Pemupura, Kareng. Terima kasih atas pemberian senjata tak. Tapi saya lebih percaya dengan senjata badi untuk dapat saya selesaikan
Johan dengan barang ini, kan? Johan! Tunggu saya, Johan! Iya, minta maaf ini kan nggak bisa kan lama-lama karena itu nih banyak sekali urusan yang harus diselesaikan. Baru itu juga karena gasing ada lagi urusannya di kantor polisi. Adiknya Deng Rewa ditangkap lagi, bikin masalah. Ini nggak bisa lama-lama. Jaga kok baik-baik itu yang Tina. Fadil, tasmu belum diturunkan. Fadil, sini kau dulu. Saya titip sepupuku di kau nah. Jaga dia baik. Iya, jaga juga Facebookmu. Kau juga baik-baik nah, Sarah. Sarah, masih marah kau sama saya? Terserah saya mau marah sama kau atau tidak. Mauku. Yang penting kau jaga baik sepupuku. Yo, kami mau pulang Mini nah. Saya titip Yanti sama Fadil ya. Tolong kau jaga baik-baik. Kalau Yanti tidak bangun dari kamarnya, tolong kau yang bawakan makanan masuk ya. Tapi sudah menikah nih mereka. Kenapa kita nggak bilang-bilang? Sudah mereka menikah di ini. Tapi belum dipestakan. Nanti lihat si sikonnya begitu. Tapi Kak, berita yang kami dengar cowok ini anaknya si Johan, musuhnya Sunita. Iya memang betul. Ini anaknya Johan, musuhnya Karenggasing. Tapi ternyata ini anak baik. Malah sekarang dia itu berpihak sama kita. Coba kau bayangkan. Nah sekarang itu dia bersaksi untuk lawan bapaknya demi bantu Rewa. Oh begitu Kak. Padahal kami sempat khawatir. Apalagi waktu ditangkap Deng Rewa. Untungnya bapaknya Sarah itu sahabatan sama bapak angkatnya Fadil. Oke dek, kami pamit dulu nah. Jaga kok baik-baik itu Yanti ya. Ya kakak, siap kakak. Oh kakak, baik. Oke. Kling-kling. Dah. Dadah. Dadah. Fadil. Jaga baik-baik Yanti nah. Gitu Pak. Ya. Bisa Kak ketemu sama tahanan? Masuk ya? Duduk ya. Jadi apa yang bisa saya bantu? Bisa Kak ketemu sama suami kok. Maaf, atas nama siapa Di? Dembel lah. Sama Pak Arif. Kasusnya? Kasus narkoba. Oh iya, tapi Budi begini, untuk sementara kedua tahanan tersebut belum dapat dijenguk karena masih proses pemeriksaan. Jadi kira-kira kapan Kak bisa jenguk oleh Pak? Oh, nanti kami akan kabari setelah dilakukan proses pemeriksaan. Nanti kami akan sampaikan ke ibu kapan bisa dibesuk. Iya Pak. Terima kasih Pak Lady Pak. Bos, tidak tahu itu kalau kabur di Karangrewa. Betul itu berita kah? Iya. Apa? Cil, Mas. Istrinya ada sama istrinya Dembel, harus mau ketemu sama kita. Oh, istrinya Arif sama Dembel lah. Sini duduk. Duduk. Apa yang saya bisa bantu, Bu? Bagaimana ini Pak Johan, suamiku kodong?
Iya, dari tadi saya ke kantor polisi, tapi tidak bisa juga ditemui suamiku. Jadi begini Bu, Ibu berdua sabar-sabar ya. Pengacara saya lagi mengurus suami-suaminya Ibu. Mudah-mudahan mereka berhasil dan suaminya Ibu berdua bisa dibebaskan. Jadi tunggu kabar makin saja dari rumah. Cocok nih itu Pak, sabar. Tapi saya sama anakku, siapa mau kasih makan Kak? Nah suamiku di penjara. Iya Pak, saya juga punya anak kecil kok dong. Jadi begini Bu, minta tolong jangan tambah bikin pusing saya. Kalau urusan uang gampang nih, nanti Delia yang ngatur. Ya, Ibu menunggu saja di rumah, tenang-tenang saja di rumah. Oke? Delia, bawa mereka. Ikut Maki sama sekretaris tuh. Bos, saya mau kasih tahu di Banten, Bos. Nggak apa-apa, Ci. Bicara mau kok apa? Ada mau datang di Makassar, Bos. Hah? Mau Terus apa kau bilang? Saya tidak tahu bagaimana mau bilang, Bos. Kenapa kau nggak larang ya? Kita saja tidak bisa larang, apalagi saya, Bos. Aduh, bikin pusing lagi nih anak mau datang. Duduk kau dulu. Kita rapat dulu. Kau juga, duduk dulu. Panggil Delia dulu kau. Gimana kau sudah kasih uang istrinya? Iya Bos. Sudah Men? Duduk kau dulu, kita rapat dulu. Ini kita mesti cari solusi nih. Itu berita sudah benar itu. Linda. Ya. Kau duduk dulu situ. Kau siap-siap sambut kedatangannya suamimu. Apa maksudnya itu bicara tak, Deng? Itu sudah viral di media-media sosial. Udin Rewa kabur dari penjara. Dia jadi buronan sekarang. Kasih lihat dulu. Takut Kak Johan. Linda, saya kecewa sama kau. Saya pernah ajar kau toh cara menghilangkan rasa takut. Kenapa kau sekarang begini? Jadi kayak orang penakut sekali kau. 15 tahun saya sudah hidup normal, Johan. Kau jangan bicara lagi. Jangan bikin saya tambah pusing. Ndak Ki. Nomornya bos Kak Pacil. Coba dia menghubungi Anjas, sama-sama terus tadi sama. Oh iya, Anjas. Halo, Anjas. Kasih bicara kali dulu, Bos. Kami Bos, ini mau bicara. Ya, halo. Kenapa, Monik? Ini ada Acil di sini. Oh, namanya Acil. Sama siapa ya? Ada dia bawa orang ini, tapi katanya istri tak, Bos. Siapa nama tuh, Bu? Mona. Sampaikan sama mereka, suruh kesini sekarang. Di posisi mana Bos? Di Jalan Bumangga? Ada gitu mobilnya di pinggir jalanan. Oh siap. Oke Bu, kalau gitu kita ikut sama saya lagi. Bos ada di Jalan Bumangga. Bos, barusan ada polisi. Cari Ki. Kapan mereka datang? Dan apa nak cari? Ada surat panggilan tak? Surat panggilan? Surat panggilan apa, Dik? Ini baru-baru mereka pulang, Pak. Tapi tadi saya perhatikan mereka tidak pulang. Mobilnya kulihat parkir di serang jalan. Oke, jadi begini. Kalian pulang dulu. Kalian atur perusahaan dari rumah saja. Nggak usah ada yang ke kantor. Tunggu perintah dari saya atau dari Mido atau Acil. Nah? Oh iya, Bos. Kau sama Delia baik-baik, nah? Oke, Bos, hati-hati. Johan, bagaimana kalau untuk sementara kau sembunyi di kampungku saja dulu? Karena kalau di Makassar saya takut polisi tangkap kok. Bagus usulmu ini, Linda. Kita
memang lebih bagus kalau ke kampungmu ini. Tapi saya atur dulu sama anak-anak rencana, nah. Karena saya terlanjur janjian ini sama Mido sama Aceh. Johan, kayaknya mobil anak di depan ini. Ini depan. Apakah saya mutar nih? Enggak, kau tunggu di sini misalnya. Saya saja yang ke sebelah. Kau di sini misalnya dulu, ah? Iya. Coba kau perhatikan orang yang baru-baru menyeberang itu. Mungkin itu yang dibilang Johan. Mona, kenapa kamu ke Makassar? Saya kan sudah larang, tidak usah ke Makassar. Iya, saya ke Makassar karena saya mengandung anakmu, Johan. Hah? Kau hamil? Iya. Kau yakin kalau ini anakku? Iya, Johan. Saya yakin ini anak kamu. Saya memang bukan wanita yang baik-baik. Tapi hanya kamu laki-laki yang tiru dengan saya. Jadi ini anakku. Johan, sebenarnya waktu kamu balik ke Makassar, saya di situ posisinya sudah hamil. Makanya waktu itu saya ngotot ingin ikut ke Makassar, tapi kamu larang. Saya juga khawatir, takutnya kamu tidak menginginkan anak ini. Terus kenapa sekarang kamu berani? Iya, Johan, karena saya ingin menagih janjimu. Janji apa, Mona? Kamu pernah berjanji sama saya, Johan, bahwa kalau aku bisa memberikanmu anak, kamu akan meninggalkan dunia hitam ini. Mona, tapi kamu datang di waktu yang tidak tepat, Mona. Saya lagi banyak masalah di Makassar, banyak sekali problem di sini. Tapi kalau kamu benar-benar hamil dan bisa memberiku anak, maka saya akan menepati janjiku padamu. Tapi berikan saya satu kesempatan dulu. Saya mau menyelesaikan dendamku pada keluarga Karenggasing. Tinggal satu orang saja, Karenggasing. Tidak, Johan. Justru saya kesini karena saya merasa kamu dalam bahaya. Bahaya sudah menjadi keseharianku, Mona. Sudahlah. Kamu sama Mido dan Acil dulu. Biar mereka yang menemanimu dulu ya. Tapi Johan, tidak ada tapi. Kamu dengar saja, ya. Kamu nurut saja, oke? Mido, bagaimana itu Acok sama Arif bisa jadi urus? Itu kayaknya susah, Bos. Itu anak-anak Pak Amar dia bawa dan dia jadi buang di bendungan. Akhirnya kedapatan dengan polisi. Tidak bisa diusahakan itu kah? Kebebasannya itu anak-anak. Pengacara lagi usahakan ini. Iya, usahakan kok, Kak. Dan tidak enak juga sama istrinya mereka itu. Ya, mudah-mudahan dia bisa. Anjas, ambilkan dulu HP-ku kayaknya itu. Ini saya kasih, Bu, ya. Jangan sampai ketemu Pak John cepat ya. Iya. Jangan terlalu lama, Bu, ya. Ya, pas sampai Pak John tahu. Oke, cepat, Bu, ya. Iya. Halo Dan, target utama sudah muncul. Kami tunggu perintah. Kalian yakin itu si Johan? Yakin Dan, persis sekali dengan yang ada di foto. Posisi kalian di mana? Kami di sekitar Jalan Bau Mangga Dan. Awasi, jangan sampai dia menghilang. Oke, jadi sekarang begini. Kalian dengar rencanaku dulu ya.
Saya mau ke Jeneponto. Tolong bawa Bona juga ke sana. Kau ikuti mobil sebelah. Ya? Tapi Johan, saya khawatir. Kamu jangan khawatir. Kamu ikut saja sama mereka dulu ya. Jadi saya dulu sayang nak. Saya di mobil sebelah. Oke, kau di sini jaga anak. Oke. Saya akan matikan telepon karena target sudah bergeser. Oke, jangan sampai lolos. Suaminya Ibu Yanti. Oh iya. Ditunggu di ruangan untuk menyelesaikan administrasinya. Oh iya dok, saya telepon dulu keluarga. Makasih. Ya, halo. Halo tante. Fadil. Oh, iya nak, ada apa? Anu tante, minta maaf Kak, ini baru saya hubungi Ki. Ini Yanti, kemarin baru saya bawa ke rumah sakit. Karena menurut dokter, tekanan darahnya tinggi. Dan dia harus melahirkan prematur tante. Kenapa bisa Fadil? Jadi anakmu bagaimana? Sehat Ji? Iya, alhamdulillah selamat ya anakku. Meskipun masih di inkubator Ki. Laki atau perempuan? Laki-laki tante. Terus, mana Yanti? Ini mesti telepon Ki tante. Dokter nggak bisa selamatkan Ki. Pendarahan terus Ki setelah melahirkan. 10 menit yang lalu dia meninggal. Kenapa bisa nak? Cepat sekali kejadiannya ini tante. Jadi nggak sempat Kak. Mana tante-tantenya Yanti? Kenapa mereka tidak telepon saya? Tante masih di dalam urus mayatnya Yanti. Kalau bisa ke Toraja Ki. Oh iya paling nak, tunggu Mina. Tunggu Mi sabar Ki juga nak. Nah, saya langsung ke Toraja. Aduh, apa ini mau ku bilang sama Rewa? Bagaimana cara aku harus menjelaskan kalau meninggal Ki anak kesayangannya Kodong? Bingungku. Itu juga saya bingung ini tante. Kita jangan bisa saya hubungi ini. Baru ini bapaknya Yanti juga. Jadi buronan Ki. Dikejar-kejar sama polisi. Baru tidak ditahu di mana keberadaannya. Sudah mau menuju ke kampung, ke sini dia. Kalau begitu bagusnya kita cegat dia di hutan saja ya. Di hutan bagian sana. Cocok. Biar balik kali. Rino, naik ngaliang basingku nih. Oh iya. Naik ngaliang basingku di balak. Sama apa kan? Fadil, turut berduka cita ya. Yang sabar kok. Iya, makasih nah. Fadil, maaf ya. Om Munirmu tidak bisa ke sini, tidak sempat karena banyak urusan di kantornya. Iya, enggak apa-apa tante.
Ini Mi juga Fadil minta maaf sekali karena Kareng Dasing tidak bisa datang. Apalagi ini kabar duka tiba-tiba kita dengar. Jadi yang bisa saja yang bisa berangkat. Kau enggak pernah datang tengok kah ini keponakanmu, Siska? Oh sempat Ji, malah saya ajak ke Berpu. Tapi kenapa Palek sampai meninggal begini, kesian? Oh itu Misa juga enggak tahu karena itu hari saya Haji saya lihat. Apa kau enggak rawat baik-baik itu Yanti kah? Padahal ini satu-satunya generasi penerus Kareng Dasing. Kau juga Fadil, barangkali kau tidak urus baik-baik itu Yanti. Maaf Kak, jangan salahkan Kak Kodong. Itu Yanti. Ku urus baik-baik Ji. Ku bawa terus periksa ke klinik. Tapi apa boleh buat? Tuhan berkehendak lain. Terus kalau kau sudah urus baik-baik, kenapa sampai dia bisa mati begitu? Menurut dokter Kak, Yanti ini dulu pengguna narkoba. Iya Fadil, padahal kami menunggu berita gembira dari kelahirannya anakmu ini. Tapi ternyata berita gembira ini sekalian menjadi berita duka. Karena meninggal kasihan mamanya ini anak Kodong. Iya Tante, Jadi siapa namanya ini Fadil? Willy Lacoste. Fadil, saya juga ini turut berduka cita sama anak-anak ketawa di Makassar. Mau juga sini tapi jauh sekali kok di Toraja. Iya nah, sampaikan terima kasih sama teman-teman yang ada di Makassar. Ih Mak, ngumpul Ki. Astaga. Ngumpul Ki? Iya. Ini masih anda kasih pakai pupuk itu. Hati-hati. Ini kena. Ini kuenya. Mana Kareng Dasing Kak? Iya, sudah lama Kareng Dasing tidak ke Toraja. Kareng Dasing itu sekarang lagi sibuk urus bisnisnya. Terus itu adiknya juga Deng Rewan jadi diurus di polisi. Kak Johan, sampai di sini di mobil kalau mau kayak ke kampung. Jalan harus jalan kaki. Ya saya lihat ini sudah ujung jalan gini juga ini, Linda. Jadi begini Anjas, kau kembali ke kota, tunggu saja teleponku. Kau tunggui anak-anak, Mido sama Acil itu, kayaknya mau menyusul. Nah, biar saya jalan-jalan sama Linda sini. Ayo Linda. Mobil mereka sudah mau pergi. Oke, cepat jaga aja mobil. Biar cepat. Harus kelewat di sini. Iya Kak, ini di jalan satu kalau mau ke rumah. Oke, kalian tetap di sini. Siap. Saya menuju ke sana. Kayaknya Agus ada di sana. Siap. Oke? Siap. Pak.
Dan. Gimana mereka? Izin Dan. Ya. Mereka sudah turun dari mobil untuk jalan kaki ke... Oh begitu? Iya. Sekarang panggil teman-teman yang lain. Siap. Untuk gabung dengan kita. Siap. Oke. Siap. Kan sudah menunggu. Kita di bawah. Ayo, kita ke bawah. Ayo. Teman-teman, yuk. Sepertinya medannya cukup berat ini, Komandan. Mobil kita parkir jauh, di mobil juga ada barang bukti. Mohon petunjuk ini, Komandan. Ya sebaiknya Nyoman kembali ke mobil, biar kami yang ke lanjut perjalanan. Siap, laksanakan. Kita pindah Sumbai, tunggu telepon saya. Siap. Oke? Siap. Johan, dari tadi saya tunggu kok. Linda, ternyata kau jebaka kurang ajar, ah? Tapi saya tidak takut sama kau semua. Maju kau. Ini untuk anakku yang kau hamili. Ini untuk kau bawa lari istriku, Johan. Dan ini salam dari Karanggasen. Saya! Ternyata kau tidak bisa membunuhku, Rewa. Nah, kalian tidak bisa membunuh Johan. Johan! Ku bunuh kau, Johan! Kau pikir kau bisa lolos, Johan? Jangan ada wayang! Kenapa kau tembak Johan, Dewa? Alemak mange, kue gula andi. Binya sari kamaseku. Ya oke, ini sudah masuk maghrib menjelang malam. Biar besok tim forensik yang mencari mayatnya. Oke, kita jalan.
kalupa. Kadek nia bulean nandi anja bintoeng ku pare cincin siara bulan ku pare sunrang mata lo jari sabina mana mulai katrenu andi intan jamaro kanu kadoka galang tambah gaji paling pangainu maerinake. Muna, ini kan masih subuh. Apakah tidak sebaiknya siang saja kita cari Bos Johan? Kalau kalian tidak mau menemani saya, kalian pergi saja. Biar saya sendiri yang mencari Johan. Punania limaraeng andi nuto jengang rinyawanu. Cil, sepertinya Johan ada di dasar jurang. Iya Bu Muna, ini kalungnya Bos Johan. Ayo kita lupa. Anjo bintoeng ku pare cincin siara bulan ku pare sunrang mata. Johan bangun, jangan tinggalkan aku Johan. Jari Johan bangun Johan, kau sudah janji padaku Johan. Johan bangun, Johan. Intan jamaro Johan bangun, gaji paling. jangan tinggalkan aku Johan. Johan bangun Johan, jangan tinggalkan aku Johan. Johan bangun, aku mengandung anakmu Johan. Bangun Johan, bangun. Kau sudah berjanji pada aku Johan. Bangun Johan. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Betul di sini ruangannya Pak Awi? Ya, betul. Maaf, ini kursinya kurang, Pak. Apa yang kami bisa bantu, Pak? Jadi kedatangan saya ke sini mau mengecek kebenaran berita. Apa betul bahwa Johan sudah tertembak? Jadi memang benar, Pak, berita itu. Karena kami berdua yang ada di TKP. Cuman mana ya, Pak? Mungkin anggota saya yang bisa menjelaskan di lapangan. Coba. Jadi begini, Pak. Kami sudah dari tim forensik. Mayatnya Johan tidak ditemukan. Hah? Cuma kita dapat yang ini.
Jadi mayatnya tidak ditemukan. Waktu kejadian itu sudah menjelang malam dan sudah gelap sekali, Pak. Jam berapa itu? Sekitar jam 7 malam, Pak. Akhirnya komandan mengambil kebijakan untuk tim forensik besok pagi untuk mengambilnya, Pak. Kami itu tidak percaya mistis, Pak. Tapi kata orang-orang di sana, Pak, mungkin mayatnya diambil sama Popo. Bukan luka cinta sama Popo? Ah, kau itu kebanyakan nonton peleng. Kenapa bisa begitu kejadiannya? Sebenarnya ada yang saya mau bilang sama kau, Sarah. Apa itu? Mau jago bantu kau urus kini Willy. Maksudnya? Mau kau lamar ke Sarah. Saya? Kalau boleh tahu, kenapa bisa kau suka, Kak? Yang pertama, sejak pertama ketemu, saya sudah jatuh cinta sama kau, Sarah. Hanya karena tugas dari Pak Ceko untuk dekati Yanti, saya tidak nyatakan perasaanku sama kau. Yang kedua, saya yakin kau bisa cintai ini anak, kau sayangi seperti anak sendiri. Karena memang ini Willy, kemenakanmu juga. Lagi pula, kan sering kok jemput kina anak, ajak jalan-jalan. Kenapa enggak sekalian kau jadi mamanya saja? Fadil, mendadak sekali kok bicara begini. Kasih kak waktu untuk mikir. Iya Nasara, tolong kau pertimbangkan ini. Karena pasti juga almarhum Yanti bakalan setuju kalau kau jadi istriku.
Percuma. Saya tidak mau ayah dari anakku masuk penjara. Dan kamu pernah berjanji, kamu akan meninggalkan dunia hitam ini.